Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Memang saya pada saat itu menceritakan kronologis yang sebenarnya gitu. Anda ini, saya sudah lapor nih. Tiba-tiba mereka datang minta islah, damai, dan mereka mengakui salah. Mengakui salah dan mereka meminta maaf secara publik dengan mengundang teman-teman wartawan untuk disiarkan permohonan maaf mereka. Tentu saya akan terima. Kalau sampai hari Minggu tidak ada permohonan untuk Anda, Pak Tisna, Pak Suwarna meminta maaf, maka Senin saya akan minta untuk ini proses dilanjutkan. Tapi kalau ada permohonan untuk mau meminta maaf, Senin kita ke Polda Jawa Barat bersama-sama. Anda sampaikan permohonan maaf di hadapan publik lewat media, dan saya akan cabut laporan saya secara resmi. Sementara itu, terhitung dari tanggal 5 Oktober 2021, Ustadz Solmed secara resmi telah melaporkan Suwarna dan Tisna, Lurah Cisewu ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Tidak tanpa alasan, keduanya dipolisikan lantaran diduga telah melaporkan ungkapan berupa tulisan yang berisi pencemaran nama baik Ustadz Solmed. Tak tanggung-tanggung, saking geramnya, sang Ustadz pun melaporkan keduanya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Benarkah Ustadz Solmed memilih untuk menempuh jalur hukum daripada tabayun? Saya laporkan 2 orang. Pertama Pak Suwarna, yang kedua Pak Tisna. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak ingin banyak membuat opini, saya tidak ingin banyak berdebat. Apa yang Pak Suwarna dan Pak Tisna sampaikan, silahkan saudara selesaikan saja di mata hukum di Polda Jawa Barat. Pasal yang kita kenakan semua rata-rata undang-undang, nah ini pasal yang pertama ya, undang-undang ITE. Dari mulai pasal 27, kemudian pasal 36 dan pasal 51. Nah, itu ancamannya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Pada intinya, pasal yang kita kenakan adalah pasal penyerangan terhadap kehormatan, pencemaran, dan itu semua ya harus dipertanggungjawabkan. Pak Suwarna dan Pak Tisna silahkan selesaikan di kepolisian. Dan saya yakin polisi akan memanggil, baik memanggil saya maupun memanggil saudara berdua untuk diambil keterangannya. Jadi kalau kita hanya lontar di media, itu hanya main pingpong, opini yang dimainkan. Katanya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, saya sudah laporkan Pak Tisna dan Pak Suwarna, maka yang akan digali adalah fakta. Kami itu hanya sebatas bukan bahasa melaporkan, tapi berkonsultasi. Saya nggak ada bahasa mengucapkan saya akan lapor Ustadz Solmed, tidak. Cuman media cetak mengangkat bahwa Ustadz Suwarna mau mempolisikan Ustadz Solmed, jadi terlalu membesar. Sebenarnya saya yang saya katakan itu adalah saya akan berkonsultasi dengan Polda. Ini masuk ke ranah hukumnya kemana? Baru sebatas konsultasi Mbak ya, jadi bukan saya mau melaporkan. Dan yang kedua, saya punya niatan dengan Pak Lurah itu mau dengan sistem tabayun. Tabayun itu yaitu tadi melalui mediasi. Belum ada komunikasi kepada saya, belum ada informasi untuk bertemu saya. 4 hari sudah saya sampaikan, kalau tidak maka saya akan laporkan resmi ke Polda Jawa Barat. Artinya kesempatan itu panjang, 4 hari. Nah, dia bisa ke Jakarta ngapain nggak nemuin saya? Kalau niatnya baik. Nah, ya sudah, saya ke Polda akhirnya, ke Polda Jawa Barat. Lebih baik selesaikan secara hukum lah. Tapi kalau mau tabayun harusnya langsung tuh bisa mengambil jalan tengah, misal ya sudah, ayo kita ke Polda sama-sama kita islah. Kalau Anda salah, Anda minta maaf di hadapan seluruh awak media agar sampai ke umum nasional sebagaimana Anda lontarkan tuduhan itu juga secara umum dan nasional.
Masalah pembayaran honor, Ustadz Solmed pun sempat mengatakan bahwa pembayaran honor sebesar 8 juta rupiah belum dilunasi. Kendati demikian, pihak Suwarna pun juga bersikeras mengaku bahwa uang 8 juta telah dilunasi sebelum sang Ustadz bertolak ke ibu kota. Lantas, bagaimanakah penjelasan dari pihak Suwarna tentang hal tersebut? Serta bagaimana pula penjelasan pihak Suwarna mengenai jalan longsor yang menyebabkan sang Ustadz gagal menjangkau lokasi pengajian? Benarkah di jalan yang dilalui sang Ustadz tidak ada longsor, melainkan hanya perbaikan jalan biasa? Justru itu saya kenapa itu kan ada chat-chatannya di saya. Saya kirim chatnya ke beliau, dia bilang uangnya ini saya cash Ustadz. Udah nanti Remo ke sana, lu tungguin aja dah depan hotel, nanti Remo ke sana ambil uangnya. Nah saya kasihkan, disaksikan oleh ketua panitia berbentuk amplop dan isinya itu 6 juta. Dan di situ ada saksi juga Ustadz Hasan. Pasti dipanggil malam itu siapa yang bertugas, di mana lokasi orang tidak bisa lewat. Karena kalau sampai ditutup tanpa ada alasan, kepentingan umum kan, pidana dong, tutup jalan tanpa ada alasan, ya nggak mungkin.